Berbahagialah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kutip dari Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Shalom, kembali bersama saya Albert Hananto dalam program berbagi seri yang ketiga, yang saya beri judul Memberi Makna Kesedihan. Apa sih yang kita rasakan? Perasaan apa yang muncul ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih? Ketika orang-orang yang kita kasih ini pulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di surga. Tentu kita mengalami kesedihan yang mendalam, kedukaan. Kita syok, ya, nggak siap. Bahkan tidak ada satupun waktu yang tepat ketika hal itu terjadi. Setiap kali itu datang dalam hidup kita, pasti kita tidak siap. Kenapa kita sedih? Karena dia meninggal. Tapi sebentar. Kalau karena meninggal, setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik, ada orang yang meninggal. Tetapi kenapa kita biasa saja kalau itu yang meninggal orang lain? Bahkan kalau terjadi bencana di belahan dunia yang lain, gempa bumi, tsunami, ribuan orang meninggal, kita biasa saja. Lalu apa yang memicu kesedihan dalam diri kita? Kita sedih, makin sedih ketika yang meninggal adalah orang-orang yang sangat berkesan, yang dekat dengan kita. Kita sedih karena yang meninggal adalah itu suamiku, istriku, anakku, sahabatku, saudaraku, tetanggaku, guruku, mentorku. Jadi kesedihan muncul karena aku yang melekat. Karena ada aku dalam hidupnya. Maksudnya, ya seperti tadi. Aku sedih karena ada ku di suamiku, istriku, anakku, sahabatku. Jadi makna kesedihan itu apa? Jarak atau gap antara kepemilikan dengan kenyataan. Aku merasa dia milikku, dia punyaku. Tapi kenyataannya yang kuhadapi sekarang, dia nggak lagi bersama-sama dengan diriku, dan aku nggak bisa memastikan, nggak bisa punya kendali. Mereka nggak ada lagi tanganku, nggak ada lagi dalam hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kalau saya punya sesuatu, kemudian saya berikan kepada orang lain atau kepada Bapak Ibu, dan saya hanya punya satu itu, maka ketika saya berikan, maka di tangan saya nggak ada apa-apa lagi. Orang mau ngambil apa ketika saya nggak pegang apa-apa? Yang saya mau katakan gini, ketika kita menyerahkan, maka kita nggak akan kehilangan. Ketika kita memberikan apa yang kita miliki, kemudian bukan lagi menjadi milikku, maka kita tidak akan lagi mengalami kehilangan. Kita sedih karena kehilangan. Karena apa yang saya miliki tidak ada lagi dalam hidupku. Dan kita tidak lagi bisa mengalami kehilangan kalau itu kita sudah berikan. Ingat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berarti hidup kita dan hidup orang lain itu yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, itu juga sementara. Itu juga bukan milikku. Aku
pemiliknya. Hidupku pun juga bukan milikku. Mereka juga enggak punyaku. Ketika mereka saat ini kembali kepada pemilik, yaitu bukan hakku. Ini kembali kepada pemilik loh. Nah, sebelum waktu itu tiba, ayo kita siapkan, karena ini kenyataan yang bakal kita hadapi. Antara saya dulu atau orang lain dulu. Orang yang kita kasih meninggal atau saya dulu yang meninggal. Ini kenyataan, ini dinamika, ini realita kehidupan. Sekali lagi, kalau kita sudah serahkan, maka kita tidak akan mengalami kehilangan. Dan rumusnya begini, kita tidak mungkin kehilangan 2 kali dalam hal yang sama. Saya bisa jadi kehilangan handphone, lalu saya beli lagi handphone dengan tipe yang sama dan hilang lagi. Saya bisa kehilangan handphone tipe yang sama 2 kali. Tetapi serial number yang itu tuh, yang pertama, gak akan pernah saya bisa beli lagi ketika itu hilang. Kita bisa kehilangan hanya sekali. Mungkin kita akan benar-benar nangis sedih kalau Tuhan itu wujud nyata yang kita bisa jumpai, lalu kita berikan ini. Tuhan, suamiku ini, istriku ini, anakku ini bukan milikku. Aku serahkan ke dalam tangan. Waktu kita menyerahkan itu, kita mungkin, aduh sedih banget. Ini gak lagi milikku. Tapi ketika kematian itu datang, ya, kita bisa lebih ada pengingat. Saya nggak bilang itu lebih ringan ya. Tentunya wajar, tentunya normal, tentunya alamiah. Boleh menangis, boleh sedih. Wajar, karena ada kenangan yang baik. Karena kita terharu, ada perbuatan baik, ada kenangan, ada ajaran, ada petuah. Kita tiba-tiba dimunculkan ingatan-ingatan kita akan dirinya. Kita bisa bersedih karenanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mungkin Anda akan bertanya, kalau gitu sedih boleh nggak sih? Nangis boleh nggak sih? Tentu boleh. Itu wajar. Jangan-jangan malah ketika Anda tidak menangis, Anda biasa saja, mungkin kelainan emosi. Bukan orang yang bisa mengekspresikan emosi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya tergerak untuk mengatakan ini. Ini orang yang kita kasih, ini nggak hilang loh. Bukan dicuri, ini kembali kepada pemilik hidup. Nah, kita sudah belajar di seri-seri sebelumnya. Ya, hidup ini terbatas, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, udah ada beberapa hal yang kita pelajari sebelumnya. Tapi di kesempatan ini, kita kembali diingatkan. Kita nggak berkuasa atas hidup kita dan nggak berkuasa atas hidup orang lain. Nah, kembali kepada sedih. Yesus yang Tuhan jadi manusia itu juga mengerti bahasa tetesan air mata. Yesus bahkan nangis ketika sahabatnya kehilangan orang yang dikasih. Yesus sedih juga, Yesus mengalami kesedihan yang mendalam juga. Itu tercatat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-33 sampai 38. Tapi saya akan potong di beberapa bagian saja. Contohnya di ayat ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu. Ketika Yesus melihat orang yang dikasihinya, si Maria, Marta, kehilangan saudaranya Lazarus, sedih. Yesus pun juga sedih.
Lalu ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Ayat 36 kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Itu kesedihan Yesus itu bisa dirasakan, terpantul, atmosfernya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Yesus, bahwa ini tulus, ini bukan gimmick, ini bukan bohongan, bukan acting, ini tulus. Yesus merasakan kesedihan yang mendalam. Ayat 38, maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Sedih boleh, ya. Sekali lagi pengkhotbah 3 dikatakan semua ada waktunya. Dalam masa perkabungan silakan. Nikmati, menangis, nangislah. Sedih, sedihlah. Dan tetap percayai Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan menerima penghiburan. Yesus gak jauh, Yesus dekat. Yesus bukan hanya memberi emosi, tapi dia sendiri merasakan emosi itu, merasakan kesedihan itu. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Sedih boleh, tapi jangan seperti orang-orang yang gak punya harapan. Ya, menangislah sekali lagi, bersedihlah. Yang ngerti arti kehilangan orang-orang yang dikasih. Tapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang gak punya harapan. Bukankah kita sudah diingatkan di seri sebelumnya? Mereka hanya tertidur. Mereka hanya pindah alamat. Suatu kali kita akan berjumpa lagi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kiranya di seri yang ketiga ini kita kembali diingatkan, dikuatkan, diteguhkan. Lewati masa-masa kedukaan perkabungan ini bersama dengan Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan menopang hidupmu untuk melanjutkan kisah-kisah histori cerita Tuhan dalam hidup. Kalau kita diberi kesempatan hidup, berarti ceritanya belum selesai. Kalau kita diberi kesempatan hidup, berarti ada tanggung jawab yang mesti kita selesaikan. Kalau kita diberi kesempatan hidup, pasti masih ada panggilan, tugas, mandat yang mesti kita selesaikan. Tetaplah kuat, tetaplah kerjakan panggilan dalam hidupmu bersama dengan anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan, nikmati lagu yang diciptakan oleh sahabat saya tentang makna kehilangan. Hanya penghiburanmu lah yang mampu menguatkan jiwa dari sedih, jadi menyadari rencanamu itulah yang terbaik. Hanya penghiburanmu lah yang bisa membuat sukacita dan melihat semuanya baik, semuanya baik sampai selamanya. Siaplah hatiku, siaplah jiwaku,
Saat di mana aku harus kehilangan pribadimu, bukanlah hal yang mudah untuk menerima. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani semua yang akan terjadi saat kehilangan menyapa hidupku. Hanya penghiburanmu lah yang mampu menguatkan jiwa dari sedih, jadi menyadari rencanamu itulah yang terbaik. Hanya penghiburanmu lah yang bisa membuat sukacita dan melihat semuanya baik, semuanya baik sampai selamanya.